dengan penyaliban dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa bukan. Silakan. Baik, Al-Quran menerangkan seperti ini terkait dengan muatan daripada penyaliban. Jadi kata salib ini pun ambilnya dari Al-Quran. Gini, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa yang kita inginkan kemudian dengan adanya penyaliban? Tentu kalau kita merujuk kepada konsep daripada ajaran sahabat Kristen adalah penebusan dosa. Tapi Allah kemudian mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata jadi, maka sesuatu itu jadi. Apabila Allah menghendaki, maka dia hanya mengatakan jadi seperti apa yang aku kehendaki, maka itulah yang terjadi. Wah, itu kan bahasa Quran. Tunggu dulu. Di dalam pengajaran para nabi, Mazmur 33, ya, itu sangat jelas diterangkan bahwa sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kalau kita melihat daripada konsep penyaliban, harus ada Tuhan yang nusul menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, sehingga penyaliban itu ada, maka kaidah ini harus dihapuskan di dalam Bible. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Lalu kemudian di dalam Yesaya 55 nomor 11, cukup berfirman, apa yang kemudian terlontar dari mulut Tuhan, itu akan terkabulkan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti ketika Allah mengatakan di dalam pengajaran para nabi, contoh misalnya dalam Yehezkiel 18 nomor 9, ini seringkali saya utarakan. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku. Dengan berlaku setia terhadap peraturanku dan ketetapanku dan mengikuti peraturanku, maka dia, orang yang melakukan tersebut adalah orang yang benar. Dan orang ini, kata Allah, dia pasti memperoleh hidup. Jadi nggak butuh penyaliban. Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku, tetap mengikuti peraturanku, dengan berlaku setia, ialah orang yang benar, dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tidak perlu kemudian penyaliban. Buat apa ada penyaliban? Sementara Allah menerangkan kaidahnya, hidup dalam ketetapanku, berpegang teguh terhadap peraturanku dengan setia, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Allah tegaskan, di dalam Mazmur 89 nomor 34, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi poin yang tadi, siapa yang taat kepada peraturanku, tetap hidup teguh di dalam ketetapanku, maka kemudian ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu adalah orang yang benar. Lalu kemudian kata Allah, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi apa yang dirancang kemudian dari pengajaran muncul kemudian yang mengatakan bahwa Tuhan nusul menjadi manusia, mati dibunuh manusia, bangkit di hari ketiga, itu adalah pengajaran yang tidak bersumber dari bibir Tuhan. Karena Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, hambanya harus tetap berpegang kepada peraturannya. Itu. Lalu Yesus katakan apa? Matius 19 nomor 17. Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus taat melaksanakan segala perintah Allah. Yesus tidak pernah mengatakan jika engkau ingin memperoleh hidup, maka engkau harus mengimani bahwa aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang jadi manusia, mengambil rupa manusia, kemudian mati dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan bagi mereka, itu mutlak benar. Apa kemudian poin yang bisa diterima dan bisa dijelaskan melalui Bible? Di dalam Mazmur 91, nomor 12 sampai nomor 16, jelas di sana, Yesus tidak akan mungkin dibunuh oleh manusia. Mazmur 91, nomor 12 sampai nomor 16. Yesus tidak akan mungkin mati dibunuh oleh manusia. Sebab, jangankan dibunuh, terantuk kakinya kepada batu saja Allah tidak izinkan. Demikian. Ya. Saya kira, Bro Admin,